Hai, perkenalkan, kami dari kelompok G SMP Regina Pacis Surakarta. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Hai, perkenalkan, saya Helena Kalista Widiarini dari kelas 8E nomor absen 16. Hai, perkenalkan saya Arcangela Cikuita Leti Cornelos 8E nomor absen 4. Halo, nama saya Genisius dari kelas 8E nomor absen 13. Hai, perkenalkan nama saya Giselo Yustantio dari kelas 8E nomor absen 14. Judul yang telah kita sepakati bersama yaitu Pendidikan Bermutu dengan Berinovasi. Kami dari kelompok G akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membahas tentang memajukan Indonesia dengan terus berinovasi. Merdeka Belajar yang dikembangkan pemerintah sangat membantu para siswa dalam masalah pembelajaran di masa pandemi. Terdapat banyak hal dalam Merdeka Belajar, akan tetapi kelompok kami akan membahas apakah inovasi dalam pembelajaran Merdeka Belajar sudah bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Nah, berikut penjelasannya. Dalam Merdeka Belajar, para siswa diberi kebebasan untuk mengakses ilmu dan Merdeka Belajar tidak lagi dibatasi oleh kurikulum. Merdeka Belajar mengajak siswa dan guru harus kreatif untuk menggapai pengetahuan. Merdeka Belajar mengharuskan para siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Awal kemunculan pasien terinfeksi COVID-19 di Indonesia diketahui pada pertengahan Februari 2020 dan diucapkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Puncaknya adalah pemerintah Indonesia menyatakan darurat COVID-19 dan mulai melakukan karantina di beberapa wilayah pada pertengahan Maret 2020. Seluruh kegiatan belajar, bekerja maupun sosial dilarang dilakukan karena melibatkan kerumunan massa yang berpotensi menimbulkan kontak fisik sebagai salah satu penyebaran virus corona. Tak lama sesudah istilah work from home maupun study from home bergema dari tingkat sekolah dasar hingga universitas hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan belajar mengajar yang selama ini dilakukan secara langsung dengan cara tatap muka antara dosen dan mahasiswa mengalami penyesuaian secara mendadak dan terpaksa dilakukan oleh beberapa kampus untuk mengurangi laju penyebaran COVID-19 tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan kebijakan Merdeka Belajar dimulai dari episode 1 hingga 6. Pada episode 1, Mendikbud Bapak Nadiem Makarim menjelaskan bahwa ujian nasional telah dihapuskan pada tahun 2020 dan telah diganti oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Pada AKM, siswa lebih diarahkan kepada kehidupan nyata, sedangkan UN hanya dihadapkan pada sebuah teori. Guru terfokus untuk membekali siswa dengan berbagai kemampuan numerasi, literasi, dan karakter siswa. Menurut saya, metode tersebut membuat pembelajaran di Indonesia menjadi lebih bermutu. Pengalaman saya saat pandemi kelas 7 adalah membuat mikroskop dengan cukup sederhana dan mudah, hanya menggunakan lensa okuler teleskop, teropong, kaca pembesar, dan sejenisnya, adaptor kamera teleskop, atau benda apa saja yang bisa dipakai untuk memegang tabung mikroskop secara kokoh. Bawang merah adalah benda yang dimikroskop. Bawang merah adalah tumbuhan yang memiliki sel di luar membrannya, sehingga terlihat rapi saat kita melihat melalui mikroskop dengan bantuan smartphone. Membuat mikroskop ini menyenangkan, bisa membuat kita mengerti apa kegunaannya, dan kita bisa meneliti hal-hal lain. Meneliti sangat menyenangkan karena kita bisa mengerti sel-sel yang ada di dalamnya. Guru yang memberikan inovasi dengan baik dan benar sangat menyenangkan walaupun belajar online. Mengajar siswa menggunakan prinsip-prinsip pendidikan dan teori-teori belajar penentu utama keberhasilan pendidikan. Pendidikan jasmani merupakan komponen kunci untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Pendidikan jasmani merupakan sarana untuk mendorong perkembangan kemampuan jasmani, pengetahuan, dan penalaran, serta pembiasaan untuk menjalani gaya hidup sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang. Tidak ada yang lengkap tanpa pendidikan jasmani, dan tidak ada pendidikan jasmani yang berkualitas dengan konsep pembelajaran yang memiliki inovasi yang tinggi dan penuh improvisasi. Pembelajaran juga membutuhkan guru penjas dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Agar benar-benar efektif,
sehingga akan menjadi pendidikan yang baik dan berkualitas. Terutama pemanfaatan waktu ketika proses pembelajaran berlangsung. Belajar harus seimbang, bukan hanya kognitif tapi juga jasmani. Juga jangan seperti sekolah di Inggris, yaitu 38% sekolah di Inggris memangkas jam pelajaran pendidikan jasmani siswa berusia 14-16 tahun. Alasan utamanya adalah tinggi tekanan untuk mendapatkan nilai akademik yang tinggi. Dalam pembelajaran Menjaskes di masa merdeka, belajar juga harus ada inovasi baru disesuaikan dengan pembelajaran online, apalagi inovasinya. Inovasi pembelajaran IPS pada hakikatnya adalah upaya untuk memenuhi peningkatan mutu proses pendidikan yang dilakukan terus-menerus untuk memenuhi perkembangan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. Jika dilakukan akan dapat mengatasi kelemahan pembelajaran yang selama ini dilakukan di lapangan. Merdeka Belajar sangat mempengaruhi mutu pendidikan di Indonesia. Karena jika kita terus berinovasi pada pendidikan, maka para anak muda sekaligus penerus bangsa dapat memberikan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia. Dalam Merdeka Belajar, guru, siswa, dan para tenaga kependidikan harus berinovasi. Sebagai guru dan tenaga kependidikan, kita harus berinovasi karena guru adalah pedoman para murid. Sebagai siswa, pasti kita semua belajar dari apa yang diajarkan oleh guru. Jika guru dapat berinovasi, maka itu akan memberikan dampak yang baik kepada siswa. Bukti bahwa Merdeka Belajar berdampak pada mutu pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kejadian COVID-19, sekolah menjadi paham bahwa Merdeka Belajar adalah siswa bisa mengakses sumber belajar sesuai dengan karakteristik dan keunikan siswa. Guru fleksibel, memberikan tugas dan penilaian sesuai dengan tema maupun bervariasi sesuai dengan keberagaman siswanya. Guru atau sekolah memahami bahwa sarana atau fasilitas lengkap bukan jaminan sebagai pembelajaran yang menyenangkan karena pada kenyataannya siswa cukup membantu orang tua memasak. Tanpa disadari, siswa sudah belajar banyak hal tentang IPA, matematika, bahasa Indonesia, PPKM, dan SPDP. Mulai dari urusan dapur sampai urusan pendidikan dan pelayanan dalam segala hal, tidak ada lagi yang dinamakan susah dan sulit. Semua teknologi menawarkan fasilitas yang serba mudah dan memungkinkan. Pemerintah harus membuat penulis yang berkedudukan sebagai narasumber, sebagai fasilitator, dan sebagai penulis dimudahkan dengan hadirnya teknologi. Juga sebagai arsiteknya di bidang pendidikan harus dibuat cepat beradaptasi dan cepat menguasai ilmu. Juga masyarakat dan orang tua pun harus beradaptasi dengan teknologi yang canggih ini. Karena peralihan kebiasaan sudah beralih secara nyata, di mana alat berinteraksi dan berkomunikasi antar individu dan antar kelompok sudah dengan menggunakan sebuah alat super canggih, dengan menggunakan handphone, menggunakan laptop, dan menggunakan peralatan lainnya yang serba canggih dan terhubung dengan jaringan internet. Dengan adanya kecanggihan teknologi di bidang segala hal, telah merubah sistem dan pola berkomunikasi antar manusia hanya dengan mengeklik nomor handphone, di mana lawan berbicara kita yang bisa saja dekat atau jauh dapat dihubungi dengan mudah dan berkomunikasi dengan suara yang jelas. Dan kita sebagai generasi muda harus ikut beradaptasi dan mengembangkan juga teknologi ini. Bermutu yang artinya memiliki kualitas yang tinggi. Pendidikan di Indonesia dapat berkualitas tinggi jika ingin berinovasi. Jika pendidikan di Indonesia dapat memberikan manfaat ke depan bagi para siswa, maka pendidikan di Indonesia dapat bersaing dengan dunia. Yuk, berinovasi untuk pembelajaran yang lebih baik bagi Indonesia.